hadratin Nabil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur ya kepada Allah SWT bahwa kita telah diberikan izin oleh Allah bertatap muka satu sama lainnya pada tempat yang sederhana ini. Maka oleh karena itu dalam arti pengertian bahwa saya puji Allah, Allah adalah memperkenalkan dirinya, Allah adalah menunjukkan dirinya. Maka oleh karena itu kita yang sepatut dan sebaiknya adalah kita bersyukur. Dalam artian syukur ini bahwa kita artinya menyerah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita bersyukur ini itu menyerah kepada Allah. Jika kamu bersyukur, ya hati ditambah oleh Allah. Dan jika kau kufur atau ingkar,
maka siksaku yang sangat dahsyat. Yang maksudnya ialah ditambah oleh Allah ini. Yang tadinya kita menyerahkan hati, habiskan diri, ya kita kepada Tuhan. Nah dengan habisnya diri ya tidak ada apa-apa, kemudian yaitu Allah ditambahnya ini habis tadi maka ditimbulkannya lagi. Jadi oleh karena itu kita harus ketahui bahwa seandainya kata ada berkata, itu bukan lagi perkataan lidah, bukan lagi perkataan ialah manusia, ini perkataannya Allah, itu ditambah yang maksudnya tadi. Jadi oleh karena itu ya kita ditambah oleh Allah SWT ini agar supaya kita mengerti ya. Ya kita pada malam hari ini bahwa membacakan ini satu kitab risalah yang dinamakan daripada yaitu Bayan ya, wasamaituha bibayani tauhidu palama waqabahu bitaufiqillahi ta'ala hadhihi risalah wajatu muniha mausu'atun biqalbika, yang artinya bahwa aku namai risalah ini yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah Bayan Tauhid. Maka tatkala beroleh petunjuk aku dengan petunjuknya Allah Ta'ala atas risalah, maka aku dapat artinya memandangkannya yang terletak ia di dalam hatiku dan hatimu. Falam annal insana alamul sogir wa ghairihi min arti wa ma fihi ila tahta tiri alamahul kabir wa kullu wahidim min alamatil kabir mawjudun bi ilmi sogirun walam yankus, yang artinya ketahui olehmu ya bahwasanya manusia ini adalah alam kecil ya, dan yang lainnya daripada itu ialah aras, dan artinya aratul kursi barang yang ada di dalamnya. Jadi ada di dalam di kursi tadi hingga ke bawah 7 lapis bumi ini alam yang besar namanya, dan tetapi barang yang ada di dalamnya alam yang besar itu ada semuanya di dalam alam kecil, melainkan yang tidak ada pada alam yang besar itu adalah itu satu ya. Nah kal baudatil pil wa kullu hidim min pili mawjudatun minal mawjudati wa lam yankus ay laisa kullu wahidin mawjudatun bil pili wa huwal warjana, yang artinya sepertinya perbedaan antara ialah nyamuk dibandingkan dengan gajah ya. Ini perbandingan antara tadi alam yang sogir dengan alam yang besar sama arti itibannya. Tetapi suatu yang ada pada gajah itu ada pada nyamuk, kecuali tidak ada pada gajah itu adalah sayap ya. Wa kadzalikal insanu wa kullu makanu bil alamil kabir mawjudun bil insani walaisa kullu makan mawjudun bil insani mawjudun bil alamil kabir
wa huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah ta'ala qauluhu ta'ala bil hadis ma zahartu fi syai'in kazuhuril bil insan, ya, yang artinya di dalam hadis kursi Allah berfirman, tidak aku nyata di sesuatu, hanya nyataku itu ialah di manusia. Ini kata Allah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak nyata di sesuatu, tetapi nyatanya di manusia. Karena kenapa? Ya, nyatanya manusia ini ialah bahwa itu bisa berkendak, bisa berkata dan lain sebagainya, itu nyatanya. Yang lainnya sebenarnya memang Allah itu nyata, tapi dia yang lainnya tidak bisa mengatakan atau menunjukkan jadi maksudnya. Inilah ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan alam itu mengenal Allah, maknanya, melainkan manusia itu diuji mengenal arti kepada Allah. Wa kana zalikal jauhar ma'rifati kal badri fajama'uha zuhara fihi aw ma yuzharu minhu jauhar, atau itu perhiasan, yaitu kepada makrifat kita sepertinya bulan purnama yang ke-14 hari, maka sekalian barang yang nyata kepadanya itu yang akan nyata ia daripadanya mawjudun arti sekalian pada bulan purnama. Nah, ini perbandingan bahwasanya ialah yang nyatanya tadi. Jadi artinya yang nyatanya antara di bulan nanti purnama, ya. Summa aklakal ijtibu fihi makna, yakni kemudian bahwasanya sekalian orang yang berakal, ya, bersalah-salahan mereka itu, yaitu kepada nama dan demikian juga bulan purnama, ya, kepada alam yang kecil itu sesuai sekalian mereka itu pada maknanya. Bagi barang siapa makrifat tauhidnya kepada Allah SWT adalah yang demikian itu, kepada itu artinya 3 macam. Pertama, baqalu hal syariatun yusammanuhu, maka orang yang ahli syariat menamakan dia ruh, yang arti yang pertama. Dan yang kedua, ahlul hikmah yusammanuhu aklun, ya, yakninya orang yang ahli hikmah menamakan dia itu akal, ya. Dan yang ketiga, faqalu ahlul wahidul yusammau hayyul awal, maka orang yang ahli wahid menamai akan dia asal haula wala sesuatu, la haula arti tidak ada haul, ya, tidak ada daya. Nah, jadilah yang maksudnya bahwa yang maksudnya dengan arti marifat ketahuan ini kepada Allah SWT ini artinya ada 3 macam. Yang pertama adalah kata itu daripada syariat,
yaitu dikatakan yaitu ilah ruh, ya. Dan yang kedua, ahli hikmah, maka yusammanahu, maka dikatakan bahwa ialah akal. Bagi orang yang ahli hikmah menamakan dia itu adalah akal. Dan yang ketiga, ahlul wahidul yusammahu ayul awal, maka orang yang ahli wahid menamakan akan dia asal daripada awul itu sesuatu, ya, dengan daya sesuatu itu. Nah, li'anna Allah ta'ala lam qabal wahdaniyatu qabla huwa, bahwasanya, ya, Allah Ta'ala itu tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada yang menandinginya kekuasaannya, melainkan Allah Ta'ala itulah yang dahulu, ya. Walam yakun parodainuhu ba'du wa illa ba'da wa kana, tidak yang kemudian daripada ketunggalan, ya, melainkan Allah Ta'ala itu sendirinya. Jadi maksudnya Allah itu tidak ada yang banding-banding atau sama, ya, itu ya dia itu sendiri arti ketunggalan, ya. Wala qabla ma'hu wala ba'da ma'hu wala fawqa wala tahta wala qadim wala yu'na wala simalan wala zamanan wala makanan wala dahulu wa huwal ana makana, yang artinya tidak ada yang mendahului dia melainkan Allah Ta'ala itu sendirinya. Ya, maksudnya Allah Ta'ala itu dahulu tidak ada yang mendahului daripada dia. Jadi dia telah yang mula-mula yang ada, ya. Dia itu sendiri, tidak sesuatu serta dia juga tidak ada arti kesamaan kepada arti serta tidak ada kesamaan, melainkan Allah Ta'ala itu juga, ya. Dan adanya Allah Ta'ala sekarang ini seperti ialah Allah Ta'ala dahulu. Jadi namanya Allah Ta'ala itu yang sekarang ini masih mbak dulu lah, tidak berubah-ubah, ya. Ya, tidak berubah-ubah dan tidak ada sesuatu sertanya yang lain daripadanya. Tidak, namanya ya Allah Ta'ala itu dia sendirinya, tidak ada yang menyertainya, ya. Ya, wal wahidu bila wahdaniyati wa huwa illa parodananyahu. Allah Ta'ala menghambakan dia, dan Allah Ta'ala itulah yang tunggal dengan yang menunggalkan dia, karena keduanya itu sifatun salbiyah, arti tidak ada yang maujud seperti sifat itu ma'ani, hanya keduanya itu yaitu ibaratnya daripada napih yang berbilang dan yang bersusun, ya. Inilah maksudnya dalam arti pengertian bahwasanya dengan bayan arti pengertian bahwa itu artinya tidak berbilang seperti ada yang baharu ini, ya. Ya, jadi tidak berbilang-bilang, tidak bersusun. Laisa muta'amidan wa laisa muraqaban wa bainal ismi wal musamma
wa baina sifati wal mausuf kana ismuhu wa musamma wa sifatu wa huwa sifatu wa huwa fala bismi wala yusamma wa ilahu. Yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang dan tidak bersusun. Yang maksudnya bersusun ini ada kulit, ada tulang, ada daging, ya itu yang bersusun. Allah Ta'ala tidak seperti yang demikian. Jadi atas nama dan punya nama, antara sifat dengan arti punya sifat, maka namanya itu dialah jua yang punya nama dan punya sifat, itulah dialah Allah SWT, zat yang wajibal wujud, yang mempunyai sifat kesempurnaan sekaliannya, ya. Walihada wal ismu wal musamma wa sifatu wal mausufu. Artinya nama dan yang punya nama Allah dan yang punya sifat, dan punya itu ialah sifatnya Allah, ya. Wallahu bila awalatihi, ya. Dialah Tuhan yang dahulu dengan tidak yang mendahului. Jadi namanya ialah Tuhan itu dahulu, tidak ada yang mendahului dia. Dan dialah ya Tuhan yang kemudian tidak yang kemudian, ya, daripadanya. Artinya maksudnya itu dialah artinya awal, dialah yang kemudian, ya, tidak ada yang kemudian dari dia itu, ya. Dan adalah Tuhan yang zuhir, ya. Ini makanya arti Tuhan yang zuhir dengan tidak menzuhirkan, ya. Dia zuhir itu bukan arti dizuhirkan. Kalau sekarang kita ini zuhir dizuhirkan, ada ini diadakan, ya. Jadi bagi Allah itu dia zuhir, tapi zuhir itu dengan zuhir sendiri, ya. Arti berlainan dengan zuhir yang ada pada kita. Dan dialah yang batin, yang tidak arti membatinkan dia sendirilah, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi Allah Ta'ala itu dia yang awal, ya. Dia yang mengawali segala-galanya. Nah, dialah yang mengakhiri segala-galanya, ya. Nah, dialah nyata, dialah yang batin. Jadi zuhir dan batin itu tetap ialah Allah SWT sendiri, ya. Ani wa maujudun huruful awal wa huruful akhir wa wujudu huruful zahir. Wujud huruf batin yakni dialah segala wujud, ya. Dialah segala wujud, huruf yang awal, dan dialah wujud huruf yang akhir. Jadi yang awal dialah huruf yang awal, dialah arti yang akhir, ya. Dan dialah wujud huruf yang zuhir, dan dialah wujud huruf yang batin. La awalun
wala akhiru wa zahiru wala batinan illa huwa ila bihuluhiyati hadhil hurufu wujudun wala akhirun wujudun pahum haza li awwalata la naqa'a walazal makhluk liya. Artinya tidak ada permulaan dan kemudian, dan tidak yang zahir dan tidak yang batin, ya, melainkan Allah Ta'ala itu dengan tidak melainkan hurufnya dan wujudnya, dan tidak heran huruf dan wujud sekalian itu yang sabit kepada maklum ilmu yang menghasilkan, dan jumlah pada martabat ahadiyat dan martabat wahdah itu ta'yun sani dan ta'yun awal yang ia a'yanun salbiyah sunyi zatihiyah, maka pahamkanlah olehmu perkataan ini, ya, benar-benar jangan kamu tersalah, ya, dan artinya permulaan penerimaan, jangan salah penerimaan. Maha suci Allah daripada bercampur dan bermasuk-masukan akan sesuatu adanya. Jadi maksudnya tidak ada arti sama dengan baru, yaitu arti yang tidak ada sama kepada Allah SWT, ya. Lahwa, ya, lahwa bi syai'in bil li adkhalul kharijun ayam bagi anta barokahu kahadihil bi ilmin wala bil pilin wala bil pahmi wala bil wahmi wala bil hisi wala bil aini zahir wala bil ghaini batin wala bil idrak. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sesuatu dan di dalamnya dan masuk ke dalam hamba dan ia keluar daripada hamba, maka segalanya telah engkau ceraikan sekalian yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya. Dan ialah supaya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan hati penglihatan dan tidak dengan hatinya akal, diakali maksudnya, dan tidak dengan hati pasal, dengan tidak hati paham, dengan tidak hati dengan waham, dan tidak dengan pecah dengan panca indera, dan tidak dengan penglihatan zuhir, dan tidak dengan penglihatan yang batin, dan tidak artinya ialah dengan sekalian hati pendapat yang akan Allah SWT. Nah, ini adalah jadi makanya kita ketahui bahwasanya yang saya sebutkan ini semua baharu, ya, semuanya baru, artinya tidak ada dia nyamak kepada ini yang baru, tidak waham, tidak syak, ya, itu kan arti baharu. Nah, tidak melihat, tidak yang zuhir,
tidak yang dengan penglihatan yang batin, ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah bahwasanya dengan kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu sangat arti berlainan, ya. Tidak ada arti nyama, ya. Karena dia termasuk arti laisa kamis li syai'un wa huwa samiul basir. La yarahu ahadun illa huwa la yudriku illa huwa wa la ya'lamhu illa binafsihi yara nafsahu wa binafsihi ya'rafu nafsahu la yara ahadun illa huwa wa la ghairuhu wa hijabuhu wahdaniyatu bila katibatahu wala yuhjanahu syai'un ghairun wujudun. Tidaklah seorang yang melihat Allah melainkan Allah, dan tidaklah akan mendapatkan ia melainkan ia juga yang mendapatkan. Ya, artinya bahwasanya tidak seorang pun yang melihat Allah melainkan Allah yang melihatnya, ya. Dan juga tidaklah hati mendapatkan melainkan dia juga lah yang mendapatnya. Tidak tahu akan dia melainkan ia juga mengenal dirinya, ya. Jadi namanya Allah SWT itu mengenal kepada dirinya, akan dirinya, mengenal dirinya akan dirinya, dan tidak melihat akan seorang pun melainkan daripadanya yang tidak nabi yang mursal sekalipun, dan tidak wali yang mursyid, dan tidak malaikat yang muqarrabin yang mengenal Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala mengenal dirinya akan dirinya. Allah Ta'ala mengenal dirinya akan dirinya, dan ia pesuruh, dan ia juga menyuruh, dan kalam, dan juga yang punya arti kalam, ya. Nah, jadi namanya yang saya disebutkan beberapa macam tadi itu ada terdapat artinya, yang arti ini ada pada manusia ataupun dalam alam ini. Wa wujuduhu huruful naba wa wujuduhul la ghairihi wala wujudu li ghairihi wala pana'aulahu wala ismuhu wala musammahu. Yakni bermula segala wujud, ya. Bermula segala wujud huruf naba. Naba itu wujudnya, dan tidak wujud yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ia panah baginya dan nama, dan tidak yang punya nama, dan tidak sifat, dan tidak yang punya sifat lainnya, ya. Qala Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, barang siapa kenal dirinya maka sesungguhnya kenal Tuhannya, karena tidak ada diri yang sebenarnya melainkan dirinya, dan yang lain sebenar-benarnya itulah diri kita yang sebenarnya tidak rusak, dan itu ialah binasa, tidak rusak dan binasa
di dalam dunia dan akhirat. Seperti ya, artinya hal ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man arabtu rabbi bi rabbi qalu la rabbi lima arabtu rabbi, yakni aku kenal Tuhanku, ya, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku, dan jika tidak Tuhanku, niscaya tidak aku kenal akan Tuhanku, karena yang kenal dan yang mengenal itu tidak lain hanya Tuhanku sendiri. Jadi semuanya dengan kehendak daripada Allah SWT sendiri. Maka itulah dikatakan bahwa dengan anugerahnya Allah SWT, ya. Jadi dengan anugerah itu maka kita tidak pada istilahnya ma'rifat, datang hati dengan pengenalan Allah SWT. Bukan kita hati ma'rifat, bukan kita tahu, tapi kita itu hati dengan pengenalan Allah SWT itu sendiri. Wa yuhadzikumullahu nafsahu, yakni dipertakutkan Allah Ta'ala akan hambanya yang supaya pengenalan kepada kunizatnya. Nah inilah ya, jadi namanya dipertakutkan kalau nyangko yang hati kenal dan yang tahu itu adalah kita sendiri, padahal itu pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, ya. Nah, karena tidak sekali-kali yang sampai mengenal kepada kuningnya